salaman wa ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Semoga terlimpah ruah kepada para ababillah wa auliyaillah min awalihim ila akhirihim, khususan hadrati Ghuthi Haidaz Zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harapan, semoga beliau-beliau yang kami sebut di atas tadi berkenan mengulurkan jangkungan doa dan restunya, sehingga mujahadah kubra yang disponsori kanak-kanak ini dapat membuahkan ilmu yang manfaat, barokah, fiddini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pertama-tama, kami sebagai wakil kanak-kanak Waidiah daerah mohon doa restu pada mujahidin-mujahidat agar apa yang kami sampaikan nanti dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dan bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapat membuahkan kemanfaatan, kemaslahatan, barokah fiddini wad dunya wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kedua kalinya, kami sebagai wakil kanak-kanak Waidiah daerah mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Waidiah sebagai penyelenggara Mujahadah Kubra Rajab yang kami hormati. Dengan Mujahadah Kubra kali ini, kami kanak-kanak Waidiah daerah dapat memperingati bersama peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haul mu'allif salawat Waidiah, juga para panitia yang telah memberikan waktunya kepada kami dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, mujahidin mujahidat yang dirahmati Allah, kami sebagai wakil kanak-kanak Waidiah daerah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kakak-kakak pembina yang telah mendidik dan mengarahkan kami ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bimbingan mu'allif salawat Waidiah, agar kami menjadi anak yang solih solihah, berilmu dan sadar kepada Allah Subhanahu wa taala wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam, serta anak-anak yang peduli dengan keadaan anak-anak yang lain di seluruh Indonesia. Juga kakak-kakak pembina yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan keluarganya untuk kami kanak-kanak Waidiah. Namun kenyataannya kami belum bisa mewujudkan cita-cita kakak semua. Kami masih nakal, bahkan di dalam acara ini kami masih bergurau, jalan-jalan, tidak serius mengikuti acara ini. Untuk itu, kami atas nama kanak-kanak Waidiah daerah mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak pembina dan terima kasih atas pembinaannya dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Hadirin hadirat, terutama rekanku kanak-kanak yang kami cintai, marilah pada saat ini kita bersungguh-sungguh menjadi anak yang solih solihah, dikarenakan kita merupakan salah satu dari beberapa perantara keselamatan orang tua di akhirat kelak. Jangan sampai karena kenakalan kita, kebodohan kita, membuat Allah murka pada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang bodoh, maka setiap dosa yang dilakukan anaknya, orang tualah yang harus menanggung akibatnya atau dosanya. Maka dari itu rekanku kanak-kanak, marilah kita meningkatkan belajar, mujahadah,
dan kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga dengan harapan, semoga kita terlepas dari kebodohan dan menjadi anak yang solih solihah, menjadi kebanggaan orang tua, berakhlakul karimah, berguna bagi bangsa, negara, dan agama, serta generasi penerus perjuangan. Fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, marilah kita sowan di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Gauthiyah zaman radhiyallahu an. Dengan penuh harapan, semoga acara ini bersamaan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tarbiyah nadroh Gauthiyah zaman radhiyallahu an. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi ya diyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dolantu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in darda kuntu syakshan halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal gautu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Demikianlah sambutan dari kami atas nama kanak-kanak Waidiah daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah wa min Gauthiyah zaman radhiyallahu an-nadroh wal barakah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penampilan kategori lomba sambutan nomor urut 4 atas nama Karisa Putri Maisa. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Sampailah kita pada nomor urut kelima, yakni Muhammad Alif Lukmanul Hakim dari Pondok Pesantren Al-Ahsan dari Pasuruan. Nama lengkapnya Muhammad Alif Lukmanul Hakim Imam Rafiq. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahdiyati bil fadli rabbina Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika nur
Ya ayyuhal ghausus salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah amma ba'du bihadratil qurama para alim wal ulama, para bapak kiai dan ibu nyai, khususnya yang duduk di majelis tahkim penyiar sholawat wahidiyah dan dewan penyiar sholawat wahidiyah, mulai dari tingkatan pusat, wilayah, cabang, dan imam-imam jamaah yang kami hormati. Wabil khusus kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Syamsul Huda, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, dan kepada Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Masru Ihsan Mahin, Ketua Umum Dewan Pimpinan Penyiar Sholawat Wahidiyah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren At-Tahdzib beserta keluarga besar Pesantren At-Tahdzib yang senantiasa kami muliakan dan kami hormati. Kepada Al-Mukarramah Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Tati Fariha yang senantiasa kami hormati dan kami taati. Kepada pejabat sipil maupun non sipil, kepada TNI maupun Polri yang kami hormati, dan tak ketinggalan pula kepada para hadirin hadirat yang berkenan hadir di acara Mujahadah Kubra yang penuh dengan barokah ini yang kami muliakan. Dengan pada siang hari ini izinkan kami untuk bermakmum kepada para hadirin hadirat guna memanjatkan rasa hamda wa syukron kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami beribu-ribu nikmat, taufik serta hidayahnya hingga bisa terselenggaranya acara Mujahadah Kubra yang penuh dengan barokah serta tanpa halangan apapun. Selanjutnya sanjungan sholawat salam dan barokah kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau selalu memberikan syafaatnya kepada makhluk. Semoga kita juga dianggap sebagai umatnya. Untuk itu mari kita realisasikan ucapan puja dan puji syukur kepada Allah serta sholawat salam kepada beliau Rasulullah dengan bacaan hamdalah serta sholawat satu kali biqaulina alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Salaman ikraman wa ta'diman wa mahabbatan, semoga terlimpah ruahkan kepada para ahbabillah, para auliaillah minal awalihim wal akhirihim, khususan khassah kepada beliau Ghausi hada zaman radhiyallahu an. Semoga priantun-priantun di atas tadi khususnya kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada Ghausi hada zaman radhiyallahu an, semoga selalu memberikan syafaat kepada kita semua. Semoga kita selalu disyafaati dan juga dianggap sebagai umat beliau serta selalu mendapatkan pancaran sinar nadrah Ghausi hada zaman radhiyallahu an. Mari hadirin hadirat, Al-Fatihah. Hadirin hadirat, mujahidin mujahidat rahimakumullah. Kami perwakilan dari kanak-kanak pengamal sholawat wahidiyah, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada seluruh pengurus yang telah berpartisipasi dan antusias dalam acara Mujahadah Kubra ini, khususnya kepada beliau Romo Kiai Haji
Ahmad Masro Ihsan Mahin, Magister Hukum selaku pengasuh pesantren At-Tahdzib, yang dimana telah mengizinkan kita semua untuk bermuajahah, bertawassul kepada Allah, baik dari fasilitas material maupun non material. Serta kami ucapkan terima kasih kepada para badan pembinaan kanak-kanak Wahidiyah yang dimana telah memberikan kami dorongan, bimbingan, serta motivasi dalam perjalanan perjuangan fafirru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Untuk sambutan kali ini saya akan memberikan suatu cerita. Semoga para kanak-kanak Wahidiyah semakin semangat untuk melakukan bermujahadah, terutama bertawasul kepada Allah dan juga mengikuti perjuangan meskipun dengan batiniah. Coba kita lihat para kanak-kanak zaman sekarang, sekecil itu sudah bisa bermain HP, sekecil itu sudah bisa mengetahui internet. Itu adalah kesalahan dari kedua orang tuanya. Kalau ada anak-anak yang tersebut yang seperti itu, kita ajak dia bermujahadah. Jangan bermujahadah sendiri hingga anaknya diberikan HP agar bisa bermujahadah khusyuk. Jangan. Bukan menjadi baik, tetapi menjadi kurang baik atau jelek. Mari kita ajak bersama agar dia bisa mengenal Rasulullah dan bertawasul kepada Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Ada suatu cerita yang mengisahkan ada seorang anak kecil yang selalu mengamalkan sholawat Wahidiyah meskipun hanya dengan membaca Yazidi Rasulullah pada kelas 1 SD. Anak itu suatu hari ia itu bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia belum mengetahui siapa itu Rasulullah, tapi ia bermimpi bahwa dalam mimpinya dia dipeluk, dicium dan dielus kepalanya dengan orang yang dimana wajahnya bercahaya dan memakai jubah. Lalu anak itu bercerita kepada ibunya, "Wahai ibu, ketika aku bermimpi bertemu dengan seseorang yang memakai jubah dan juga wajahnya bercahaya. Dia mengelus kepalaku, mencium keningku, memeluk diriku." Seketika itu pun ibunya langsung menangis, lalu berucap kepada anaknya, "Wahai anakku, syukurlah dirimu kepada Allah. Berterima kasihlah kamu kepada Allah. Karena apa? Ibu yang telah mengamalkan sholawat Wahidiyah bertahun-tahun, berbulan-bulan, belum saja masih ditemui oleh Rasulullah. Tetapi kamu sungguh hebat, kamu wahai anakku. Itu adalah Rasulullah anakku. Kamu harus berterima kasih kepadanya karena telah menyisihkan waktunya untuk bertemu denganmu." Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah kita ketahui dengan bersama bahwa kita diri kanak-kanak yang aslinya hati kita itu jernih, tetapi hati kita itu menjadi kotor gara-gara HP, internet dan lain-lain. Seperti saya jelaskan yang pertama tadi, kelas 4 SD sudah mengetahui apa itu HP, internet dan lain-lain. Diterangkan di kitab Sa'adatul Turaini halaman 58. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana aksaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilatan." Yang insya Allah artinya,
Barang siapa yang di antara kalian banyak bacaan sholawatnya kepada aku, dialah yang paling dekat kedudukannya denganku. Oleh karena itu kanak-kanak, para rekan-rekanku, mari kita sergapkan mujahadah, mari kita bersihkan hati kita, kita jernihkan hati kita kalahkan para orang tua agar dia malu dengan diri kita, yang dimana diri kita sudah jernih, tetapi melihat diri orang tua seperti itu, pas dia akan malu. Kanak-kanakku, ketika suatu saat ada suatu cerita tentang dimana orang yang enggan membaca sholawat. Seketika itu ia bermimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu dipanggil olehnya, Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Dipanggil berkali-kali tetapi tidak menoleh sedikit pun. Lalu pemuda itu menghampiri Rasulullah, Rasulullah, kenapa kamu ketika aku panggil tidak menoleh sedikit pun, bahkan tidak melirik sedikit pun? Lalu Rasulullah bersabda kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, siapa dirimu? Lalu pemuda tersebut menjawab sabda Rasulullah, wahai Rasulullah, aku adalah umatmu, aku ini adalah umatmu. Kalau aku bukan umatmu, lalu siapa umatmu? Lalu Rasulullah bersabda kembali, umatku adalah orang yang selalu perbanyak bacaan sholawatnya kepada aku, yang selalu membaca sholawat kepada aku. Lalu pemuda tersebut menangis. Bagaimana rasanya bila kita dipersifatkan tersebut oleh orang yang dicintai? Bagaimana? Sungguh sakit. Kita tidak dianggap, kita tidak diperhatikan, kita tidak diperdulikan. Hadirin hadirat, mujahidin mujahidat rahimakumullah, khususnya para rekan-rekanku, kanak-kanak pengamal sholawat wahidiyah yang insya Allah diberkahi dan diridhai oleh Allah, dan semoga selalu mendapatkan pacaran nadrah serta selalu disyafaati oleh beliau Rasul. Dari cerita-cerita di atas tadi, semua itu menimbulkan perintah kepada kita untuk selalu senantiasa menjadikan hati dan bersolawat kepada Rasul. Karena dengan hati kita yang kotor, dengan hati kita yang sudah keras seperti batu, kita tidak dianggap oleh beliau Rasul sebagai umatnya. Sayang bukan? Kecil-kecil sudah tidak dianggap, apalagi yang besar. Mari hadirin hadirat, kita sempatkan waktu kita, para kanak-kanakku. Sesungguhnya hati kalian itu jernih, hati kalian itu jernih, sangat jernih dibandingkan para kedua orang tua kalian. Buat hati kedua orang tua kalian, kepercayaan diri kedua orang tua kalian, malu kepada diri kalian. Mari hadirin hadirat, para rekan-rekan, kanak-kanakku, kita bertawasul kepada Allah. Mari. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul kihadi al-anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi syuhaka fa in taruta kuntu syakhsan halika. Ya sayyidi Rasulullah, ya sayyidi Rasulullah, ya sayyidi Rasulullah, ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wa hudhur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah.
Demikian dari kami. Bila ada kesalahan dan kekhilafan dari awal hingga akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghausi hada zaman an-nadra wal barakah. Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan lomba kategori sambutan. Beri tepuk tangan yang meriah. Setelah ini, para dewan juri dipersilakan untuk memberikan komentar yang sebijak-bijaknya kepada para peserta lomba sambutan. Komentar pertama dari dewan juri 1, Bapak Mas Huri, yang kedua Bapak Ali Fanani. Dan untuk peserta dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini, saya hanya dapat mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, 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 karena telah dipertemukan secara langsung dengan talenta-talenta terbaik putra-putri kita, adik-adik kita yang memiliki bakat luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka, karena di usia yang segini penampilannya sangat luar biasa. Saya dulu segitu paling belum bisa apa-apa, tapi mereka sudah sangat luar biasa. Ini yang membuat saya sangat bersyukur pada kesempatan kali ini. Adik-adikku semuanya yang kami sayangi, yang kami banggakan, kalian harus bangga telah sampai di sini, di tempat yang sangat luar biasa, di panggung megah, di belakang ada bunga-bunga dan lain sebagainya. Kalian telah disiarkan di channel YouTube PSW Pusat, bisa dilihat, bisa diakses oleh jutaan manusia. Luar biasa. Namun demikian, karena itu beberapa dari kalian ternyata terpengaruh juga, karena panggungnya itu panggung luar biasa. Dari kalian juga ada yang terpengaruh, sehingga dari kalian ada beberapa yang belum bisa menghilangkan rasa grogi saat berada di atas panggung. Jadi ada beberapa kalimat, ada beberapa kata yang kalian sudah hafalkan dengan baik, itu menjadi hilang atau lupa. Bahkan kalimat-kalimat yang sudah biasa kita lafalkan ternyata pun juga ada yang lupa.
Ini memang pengaruh dari panggung yang sangat luar biasa ini. Tapi kalian sampai di sini itu sudah bagi kami sebuah keajaiban. Penampilan kalian sangat luar biasa. Adik-adikku yang kami banggakan, dari kami ada beberapa catatan ini digunakan bagi kita semuanya agar bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Yang sekarang sudah luar biasa, maka besok bisa menjadi lebih baik lagi, karena kalian adalah harapan bagi kita semuanya di masa yang akan datang. Yang pertama adalah mengenai penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Ini harus lebih diperbaiki, karena kalau bahasa Arab itu beda panjang artinya beda, beda harokat pun juga artinya berbeda. Ini harus kita betul-betul kita pahami dan kita teliti, harus betul-betul dihafalkan kalau ingin kita gunakan. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa kalimat yang memang hilang atau kurang atau salah, bahkan itu lafal-lafal yang kita setiap hari sudah melafalkan, seperti doa Allahumma bihaqqismikal a'zam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barakati ghosiyada zaman wa a'wanihi wa sairi awliyaika ya Allah. Ikanya tadi keliru. Ya Allah, ya Allah, ya Allahnya ada 3 kali. Dan ada beberapa yang lain yang menggunakan bahasa Arab itu sedikit kurang tepat. Ini yang harus diolah besok ya. Kalau ingin menggunakan bahasa asing, maka harus betul-betul diperhatikan, dihafalkan betul. Yang kedua, yang selanjutnya, kontrol emosi. Bagi kalian ini masih di usia seperti ini sangat luar biasa. Kontrol emosinya sangat luar biasa. Namun di beberapa saat pas kalian ada jeda karena harus mengingat apa yang harus disampaikan, itu terkadang terbawa oleh audien. Ada yang mungkin tersenyum dan lain sebagainya. Ini harus kalian kontrol. Kalau lupa, tidak usah terbawa dengan audien, tetap fokus kepada apa yang ingin kalian sampaikan. Yang selanjutnya dari saya adalah mengenai isi materi, ini yang tidak kalah penting. Sambutan itu beda dengan kuliah wahidiyah atau ceramah. Di sambutan itu yang paling urgent adalah permintaan terima kasih, permohonan maaf, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memang ingin kita sampaikan terima kasih, dan juga permohonan maaf. Ini yang paling pokok, yang paling urgent. Adapun kata motivasi dan lain sebagainya ini boleh, tapi jangan sampai durasinya tidak imbang. Akhirnya terkesan ini sakjane sambutan apa ceramah. Nah, ini yang paling pokok, harus dibedakan. Ini menjadi ilmu bagi kita semuanya. Kalau kita ditunjuk untuk sambutan, maka materi kita yang paling urgent adalah penyampaian terima kasih kepada audien dan pihak-pihak yang terkait, dan permohonan maaf atas apa yang mungkin kurang berkenan. Kalau ada motivasi dan seterusnya, maka durasinya jangan sampai imbangannya jomplang ya, tidak imbang. Lebih banyak ceramahnya, lebih banyak kita memakai dalil-dalil dan seterusnya, sehingga orang melihatnya itu bukan sambutan tapi ceramah. Dan karena terlalu banyak yang kita sampaikan, akhirnya kita lupa dengan durasi waktu yang telah ditentukan. Bukan hanya materinya yang tidak sesuai, tapi durasi waktu terkadang kalau sudah masuk ke situ kita tidak ingat dengan waktu. Akhirnya yang seharusnya sambutan itu batasannya adalah sekian menit, bisa menjadi lama, sehingga mengganggu audien juga. Ini adik-adikku semuanya yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh juri kedua. Dari kami, seperti yang sudah saya sampaikan di awal,
kami sangat bangga, kami sangat bersyukur kepada kalian semuanya, kepada acara ini, karena kalian adalah yang terbaik, yang telah dipilih, yang terpilih, dan yang mendapatkan nadroh tarbiyah dari Ghazwatul Zaman sehingga berada di sini. Tepuk tangan untuk peserta kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini terakhir kami menjuri di kesempatan Wahidiyah Youth Festival. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia atas kepercayaannya pada kami dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Gimana perasaannya masuk ke grand final? Saya mau tanya ke seluruh peserta ini. Dari Mbak Karisa dulu. Gimana Mbak perasaannya masuk ke grand final? Senang? Mbak Nadir? Senyum ya. Balasannya dengan senyum. Senang ya. Mbak Maisa? Senang sekali ya. Mbak Laili atau Naili benarnya? Naili. Oh ya, Mbak Naili gimana Mbak perasaannya? Senang sekali. Alhamdulillah. Dan terakhir Mas Alif. Ini ganteng sendiri ini ya. Baik. Terima kasih seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mas Huri, Sarjana Hukum Islam. Kami hanya menambahi ada dua hal yang ingin kami catat untuk pembenahan di kesempatan yang akan datang. Untuk salam terakhir ya, berlaku untuk semuanya nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini ada dua pilihan, bisa wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bisa satu itu, atau wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara dua pilihan itu ya. Tadi saya masih mendengar ada ucapan wa minar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang kurang tepat. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama adalah wa mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atau wa minar rasuli. Nggih. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ada dua pilihan itu, nanti kita pilih salah satu. Sama, wa min ghausinya juga sama, wa minal ghausi itu satu, wa min ghausi hadaz zaman itu dua, tinggal milih salah satu. Insya Allah di buku tuntunan ada, nanti bisa kita pelajari lagi. Kemudian yang kedua, ada kata-kata bila ada kesalahan. Kita adalah manusia biasa, pasti ada salahnya. Itu secara adab. Jadi kita yakini, kita sadari di bawah hati, di dalam hati kita pasti melakukan kesalahan. Kalau ada kata-kata apabila ada kesalahan, itu kita masih antara iya dan tidak. Itu ya. Jadi langsung saja, atas segala kesalahan kami mohon maaf. Gitu singkatnya. Sekali lagi, kalian adalah anak-anak atau peserta yang terpilih. Kalian patut berbangga. Saya yakin, kami yakin orang tua kalian. Ini banyak chat-chat masuk di komentar ya. Ini saya bacakan diantaranya. Ayo bocah Demak semangat, jos. Ya itu mungkin untuk Mbak Karisa ini. Ada lagi ya, banyak ini. Ini semangat kakak ayah, semua keluarga Al Azhar mendukungmu. Wah, ini sangat mengikuti yang dari rumah ini ternyata ya. Semangat terus, jangan kasih kendor ya untuk kalian semuanya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Segala kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an-nadhrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin, sampailah kita pada acara yang terakhir, yakni tadi kategori lomba sambutan. Dan kepada Dewan Juri, terima kasih, ribuan terima kasih kepada Dewan Juri untuk komentarnya kepada para finalis kategori lomba sambutan. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan.